saya ingin melaporkan beberapa hal kepada teman-teman media. Yang pertama tentang Kemendesa 97 tahun 2022 tentang pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa. Jadi teman-teman sekalian, ini gambarnya, kembali ke gambarnya Dadahub Demplot. Nah, coba kembali gambarnya Demplot. Nah, ini teman-teman. Jadi ada biodigester atau energi listrik terbarukan, kemudian ada ayam petelur, ada itik petelur, ada pakan, ada padi, banyak sekali. Yang ini nanti istilahnya ekonomi sirkular. Jadi muter aja di desa. Paling tidak keluar dari desa atau ke desa tetangga. Yang penting habis dari untuk warga desa. Di mana ekonomi sirkular itu menunjang SDG desa, pembangunan desa berkelanjutan, karena input pertanian, proses produksi, hasil, dan sampah diolah kembali menjadi input pertanian dan seterusnya tanpa henti. Bahasa Jawanya pokoknya muter gak mandek-mandek itu bahasa Jawanya. Kemudian tidak hanya aspek material, sirkulasi juga mencakup dana yang beredar. Sirkulasi materi diikuti sirkulasi dana, nilai tambah materi yang materi yang di desa muter. Kemudian dibutuhkan peranan pemerintah desa dan lembaga ekonomi yang bisa bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menggerakkan kumulasi ekonomi sirkular, pangan desa, dan juga pasar konsumen pada masing-masing tahapan agribisnis, yaitu warga desa itu sendiri atau kerjasama antar desa. Jadi seperti saya katakan tadi, paling tidak desa tetangga. Tapi kalau kemudian sudah habis di sini, maka itu akan lebih bagus. Itu artinya nanti banyak dampak yang bisa dihasilkan. Misalnya peningkatan gizi bisa habis di desa, berarti warga desa mengkonsumsi telur. Ayam habis di desa, itik habis di desa. Ini nanti akan berdampak pada tercapainya desa tanpa kelaparan. Berarti stunting juga akan turun, busung lapar akan turun, dan beban generasi kita dari desa ini akan lebih terjamin lagi. Saya kira itu sekilas tentang Dadahub. Nanti bisa kita kirim foto-foto yang ada, dan nanti kalau ada waktu akan ditampilkan drone-nya. Kemudian yang apa yang mau saya sampaikan tadi, mau laporkan kepada teman-teman media terkait Kemendesa 97 2022 tentang pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa. Hari ini semua negara dihantui oleh inflasi yang tinggi. Indonesia alhamdulillah masih pada posisi yang sangat aman, namun demikian harus diantisipasi. Itulah makanya Pak Presiden langsung mengambil alih penanganan ini dengan menginstruksikan berbagai hal agar harga betul-betul terjaga, kemudian daya beli juga tetap bisa dimiliki oleh seluruh warga. Nah, pada level desa ini harus kita kasih regulasi. Karena apa? Karena dana desa bisa juga dipakai untuk pengendalian inflasi dan mitigasi dan inflasi daerah pada tingkat desa. Nah, oleh karena itu segera kita keluarkan Kepmen kemarin nomor 97 tahun 2022 yang mengatur ini. Dengan demikian kepala desa, perangkat desa, BPD sudah punya cantolan hukum ketika akan memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa. Panduan ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi di desa, kemudian yang kedua melaksanakan mitigasi dampak inflasi di desa dan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi desa. Teman-teman media, pengendalian inflasi daerah pada tingkat desa adalah rangkaian kegiatan dalam lingkup wewenang desa yang difokuskan. Jadi rangkaian kegiatan dalam lingkup wewenang desa yang difokuskan agar, ini ya targetnya, agar barang dan jasa di desa tidak mengalami kenaikan. Karena prinsip mengendalikan inflasi itu adalah jangan sampai harga naik. Nah, hal-hal yang dilakukan misalnya penyediaan data dan informasi hasil produksi dan harga komoditas di desa terutama pangan. Nah, misalnya hari ini Demplot Peternakan Terpadu
berkelanjutan. Ini akan harus masuk pada data yang diinformasikan kepada seluruh warga masyarakat di desa maupun warga masyarakat desa tetangga. Bahwa di sini di Dadahub ada produksi ayam, ada produksi telur itik, telur ayam, ada produksi tanaman pangan, banyak yang kemudian itu bisa dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh seluruh warga dengan harga yang sangat terjangkau. Kenapa? Karena tidak butuh transportasi. Nah, kadang-kadang yang menyebabkan terjadinya percepatan inflasi itu kan faktor transportasi. Kedua, komoditas dari dalam desa terutama pangan dan energi. Nah, misalnya hari ini kita gerakkan di desa-desa, nggak usahlah tergantung kepada LPG. Manfaatkan limbah-limbah yang ada itu untuk masak, sangat cukup. Kemarin waktu saya ke NTT sudah berlebihan, nggak butuh sebenarnya loh, nggak butuh LPG. Mereka pasti akan bisa hidup tanpa ada LPG. Tinggal bagaimana ini membudayakan kembali sambil terus memperhatikan lingkungannya. Sehingga yang dipakai adalah limbah-limbah hutan dan seterusnya, sehingga tidak sampai merusak apa yang dikhawatirkan oleh kita semua, misalnya sampai merambah hutan dan seterusnya. Tapi sudah bisa tanpa LPG. Nah, ini juga akan menurunkan kebutuhan energi. Kemudian kegiatan ekonomi terpadu, mulai dari pasokan bahan baku, proses produksi, konsumsi, serta daur ulang limbah untuk kebutuhan energi. Nah, jawabnya adalah Demplot Peternakan Terpadu Berkelanjutan. Jawabnya adalah Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan. Itu yang disebut dengan ekonomi sirkular. Kemudian bantuan kepada kelompok pengelola usaha tani dan nelayan. Bantuan kepada unit usaha angkutan bahan pangan. Ini kalau memang tidak bisa dihindari, maka supaya harga komoditas pangan di desa itu murah, diperkenankan BUM desa atau dana desa digunakan untuk subsidi angkutan bahan pangan pada BUM desa. Kemudian penyiapan dan pengembangan pusat logistik di desa. Perdagangan online ini juga mulai harus digerakkan. Kenapa perdagangan online terbatas di desa itu juga penting? Supaya tidak membutuhkan ongkos kirim. Nah, dengan tidak ada ongkos kirim, maka biaya produksi pasti jauh lebih rendah dan itu akan berdampak pada harga yang murah. Kemudian mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa. Mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa adalah rangkaian kegiatan dalam lingkup wewenang desa yang difokuskan agar warga desa tetap memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok. Jadi antisipasi. Kalau terpaksa betul-betul terjadi inflasi, maka tugas kita untuk pada level desa adalah mitigasi dampak inflasi. Dengan apa? Dengan padat karya tunai desa, dengan penyaluran BLT dana desa, penyaluran dana bergulir masyarakat BUM desa bersama LKD, UPK XPNP Mandiri yang kemudian bertransformasi menjadi BUM desa bersama LKD. Dan sekarang sudah banyak yang didampingi oleh OJK. Kemudian program dan atau kegiatan yang didanai dengan dana desa harus dilaksanakan secara swakelola. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh kepala desa, pemanfaatan dana desa dilaksanakan dengan cara swakelola, jangan di pihak ketigakan. Karena dengan swakelola ini akan berdampak juga pada mitigasi dampak inflasi. Berarti tenaga kerja dari desa, material bisa dipenuhi dari desa, kecuali kalau memang tidak ada di desa dan melibatkan warga desa, maka mereka akan dapat penghasilan dari bekerja itu. Teman-teman media yang saya banggakan, sedangkan prosedur pemanfaatan dana desa ini lebih pada memberikan guidance kepada kepala desa untuk inflasi dan mitigasi dana inflasi daerah pada tingkat desa tetap diputuskan dalam musyawarah desa khusus dan dimasukkan dalam APBDes. Ini supaya kepala desa enggak ditahan. Kemudian musyawarah desa khusus dihadiri pemerintah desa normatif, kemudian dalam APBD desa belum dapat digunakan, bisa juga ya, karena sekarang ini dana desa yang tersalur 70%, masih ada 30% belum tersalur. Sementara kebutuhan mendesak, maka diberikan ruang untuk mencari dana talangan yang diputuskan melalui musyawarah desa khusus supaya pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi bisa segera dilaksanakan. Teman-teman yang saya banggakan, kemudian ada juga Kemendesa nomor 82
tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Nah, ini sudah lebih dulu kita keluarkan bagaimana melakukan upaya ketahanan pangan di desa. Kalau kita lihat misalnya berapa sih dana desa yang dipakai untuk ketahanan pangan, tentu yang terbesar adalah hari ini tahun 2022 karena dipaku 20% dana desa digunakan untuk ketahanan pangan. Total nanti pada akhir tahun minimal dana desa yang akan terpakai untuk ketahanan pangan itu ada 13,6 triliun yang hari ini sampai dengan 2 September yang sudah terpakai sebesar 8,63 triliun. Berarti hanya tersisa 5 triliun yang belum termanfaatkan untuk ketahanan pangan. Itu batas minimalnya. Nah, saya pikir masih sangat longgar waktunya dan masih dimungkinkan pemanfaatan dana desa melebihi pagu yang ada. Dan itu boleh. Artinya kalau 20% itu standarnya, seandainya di atas 20% juga boleh yang pangan. Ada banyak BUMDes, sekitar 16.155 BUM desa yang memiliki unit usaha pangan. Kemudian jumlah tenaga kerja yang terserap sudah 100.911 pekerja. Omset BUMDes pangan per 1 tahun terakhir berjumlah 990,5 miliar dari 16.155 BUMDes. Tujuan ketahanan pangan di desa tentu meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat desa maupun dari lumbung pangan desa. Nah, lumbung pangan desa ini juga menjadi perhatian kita hari ini untuk antisipasi berbagai kemungkinan termasuk antisipasi perubahan iklim ekstrim, di mana sebagaimana sudah kita maklumi bersama, sudah banyak negara-negara di luar Indonesia yang tahu-tahu danaunya kering, sungainya kering, bendungannya surut airnya. Nah, ini tentu kita tidak berharap sampai ke Indonesia, tapi namanya juga hukum alam, maka kita harus mengantisipasi sejak dini. Maka sekarang kita terus berupaya menggerakkan lumbung pangan desa yang dulu menjadi ikon dari setiap desa, kemudian berubah karena kebutuhan pangan bisa dipenuhi setiap saat, karena ada toko, ada ini, dan seterusnya. Nah, sekarang kita upayakan itu semata-mata untuk stocking. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat desa. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi pangan beragam. Jadi ini keberagaman pangan ya, bergizi, seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. Indikator ketahanan pangan di desa, ketersediaan pangan di desa, keterjangkauan pangan di desa, pemanfaatan pangan di desa, yang masing-masing kita rinci dan seterusnya. Nanti Kepmennya bisa kita share ke teman-teman. Saya minta tolong BPI dan Humas untuk mendistribusikan Kepmen yang sudah ada, yang hari ini sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat desa supaya pemanfaatan dana desanya betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Terakhir yang saya laporkan adalah penyerapan dana desa per 1 September kemarin dari pagu 68 triliun sudah masuk di kas rekening desa 48,287 triliun, 71,01%, disalurkan ke 74.721 desa, 99% desa sudah menerima. Untuk BLT 13,3 triliun kepada 7.198 KPM, PKTD 1,9 triliun, aman COVID 3,86 triliun, ketahanan pangan 8,0863 triliun, kemudian kegiatan prioritas lainnya 21,136 triliun, dan seterusnya. Kemudian untuk PKDD, sebagaimana sudah sering saya sampaikan, ini menyasar kepada pekerja perempuan dan perempuan kepala keluarga dengan total 683.974 pekerja di desa bisa terserap di dalam padat karya tunai desa. Kemudian perkembangan desa sepanjang 2015-2022, sekarang ada desa mandiri saat ini
6.064 desa dari 174 desa menjadi 6.238 desa. Jadi naik cukup signifikan. Kemudian desa sangat tertinggal yang melompat menjadi desa mandiri sepanjang 2015 sampai 2022 itu ada 122 desa. Artinya dana desa ini betul-betul signifikan banget dampaknya bagi percepatan pembangunan di desa. Dari sangat tertinggal langsung loncat ke mandiri, itu aja kita temukan 122 desa. Kemudian ini sekedar review desa peternakan terpadu berkelanjutan, wujud ekonomi sirkular desa. Ini sudah beberapa kali saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, tidak ulang, lihat kembali pada dokumen dan bisa dikirim kembali media. Saya pikir itu teman-teman sekalian, mungkin 1-2 yang mau mengklarifikasi, karena saya juga mau melanjutkan untuk melihat sama ayam yang tadi sudah saya pegang telurnya. Nah, saya ingin memegang yang mengeluarkan telur